Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Jumpa lagi pada sesi hari ini, kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan yang masuk kepada kami. Dan pada sesi ini, kita akan berdiskusi mengenai rekrutmen hakim pengadilan pajak dan independensi hakim tersebut ketika memutus dan memeriksa suatu perkara. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kami perlu menyampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan bahwa pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di bawah peradilan TUN, Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, peradilan pajak ini adalah peradilan yang merupakan turunan daripada peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga banyak hal-hal yang bersifat khusus yang diatur di pengadilan pajak atau sistem peradilan pajak. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi di awal, maka perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, pengadilan pajak ini selain khusus dalam konteks hukum acaranya, namun juga khusus dalam rekrutmennya. Kenapa kami sebut khusus dalam rekrutmen? Karena pengadilan pajak ini adalah pengadilan yang tidak transparan dalam rekrutmennya. Kenapa tidak transparan? Karena memang rekrutmennya itu dilaksanakan bukan oleh Mahkamah Agung, tetapi dilaksanakan oleh pengadilan pajak dalam hal ini, tetapi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga dengan demikian, publik tidak dapat mengetahui proses rekrutmen secara transparan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Atau dengan kata lain, publik tidak bisa mengakses informasi atau keterbukaan sehubungan dengan proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Kemenq. Atau dengan kata lain, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa proses rekrutmen hakim pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan itu sangatlah jauh dari transparan, ya, atau sifat transparansinya itu masih perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada akses atau tidak ada kanal yang dapat dilihat oleh publik berkaitan dengan proses rekrutmen hakim pengadilan pajak. Dan kalau rekan-rekan perhatikan dengan cermat di dalam keseharian praktek di pengadilan pajak, ternyata rekan-rekan bisa dapati bahwa ada kurang lebih 72 hakim pengadilan pajak. Dan tentunya 72 hakim pengadilan pajak ini tidak ada satupun yang berasal dari swasta. Hampir semuanya berasal dari pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ada yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada juga yang berasal dari lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, atau mungkin direktorat-direktorat lain yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar mereka adalah mantan pegawai negeri sipil atau mantan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kalaupun ada beberapa yang sudah resign dari Kementerian Keuangan, kemudian menjalankan praktek sebagai praktisi pajak sehingga dianggap sebagai pihak swasta, menurut kami itu hanya sementara saja, karena tidak lama setelah yang bersangkutan praktek sebagai praktisi pajak atau sebagai swasta, kemudian yang bersangkutan melamar juga menjadi hakim pengadilan pajak. Jadi praktis semuanya adalah hakim yang memang mantan pegawai negeri sipil atau mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, selain sebagian besar adalah mantan pegawai negeri sipil, tidak ada unsur-unsur dalam satu majelis di pengadilan pajak, majelis 1A, majelis 1B sampai dengan majelis 20A dan 20B, tidak ada yang terdiri dari unsur masyarakat atau unsur akademisi, tapi yang ada hanya unsur mantan pegawai negeri sipil atau mantan pegawai Kementerian Keuangan. Sehingga menurut kami ketika majelis itu beracara, sifat mandiri dan independensinya itu sudah sangat terlihat jauh daripada ekspektasi atau harapan majelis hakim yang bebas, merdeka, dan mandiri, dan majelis hakim yang tidak bisa diintervensi. Kenapa demikian? Karena kalau rekan-rekan cermati, apabila unsur dalam satu majelis di pengadilan pajak itu semuanya adalah mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, ya, maka bisa dipastikan ketika perkara itu diperiksa, kemungkinan besar ada potensi intervensi ataupun potensi campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan mantan-mantan pimpinan atau rekan sejawat daripada hakim tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan keraguan banyak wajib pajak atau praktisi pajak untuk mendapatkan keadilan di
pengadilan pajak. Selain daripada itu, rekan-rekan juga perlu mengetahui bahwa perkara di pengadilan pajak itu diputus sangatlah lama sejak persidangan itu dicukupkan. Jadi kalau misalnya persidangan dicukupkan hari ini, bukan berarti kemudian putusannya bisa diucapkan minggu depan atau bulan depan. Tapi dalam banyak kasus dan dalam praktek di pengadilan pajak, putusan itu baru bisa diucapkan rata-rata sekitar 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Sehingga apabila dipertanyakan mengenai netralitas, independensi majelis hakim, apalagi putusan yang sesuai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka putusan itu sepertinya arang jauh dari api ya, atau seperti sesuatu yang tidak mungkin bisa direalisasikan. Kenapa? Karena alasan-alasan yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, oleh karena itu memang tantangan terberat bagi wajib pajak atau praktisi pajak adalah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengajukan alat bukti yang tidak menggunakan pengetahuan hakim. Karena hakim yang sudah tidak netral atau bersifat sangat tendensius, apalagi mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu sangatlah tidak mungkin bisa memberikan rasa keadilan atau berpotensi untuk tidak bisa memberikan rasa keadilan, atau kemudian bisa dikatakan berpotensi tidak bisa menegakkan hukum dan keadilan kalau kemudian lingkungan seperti ini terus terjadi, di mana tidak ada perubahan dalam proses rekrutmen oleh Kementerian Keuangan, dan juga dalam persidangan atau dalam beracaranya satu majelis hakim seluruhnya diisi oleh mantan pegawai negeri sipil atau mantan pegawai Kementerian Keuangan. Dengan demikian, kami harus mengatakan kepada rekan-rekan bahwa untuk mencari keadilan bagi wajib pajak atau praktisi pajak itu memerlukan ekstra effort yang sangat luar biasa. Pertanyaan berikutnya tentu ada yang disampaikan kepada kami. Bagaimana dengan statistik pengadilan pajak yang mengatakan bahwa jumlah perkara yang dimenangkan oleh wajib pajak lebih banyak daripada yang dimenangkan oleh Direktur Jenderal Pajak? Nah, tentu rekan-rekan harus cermat mengamatinya, dan kami akan sampaikan pada materi YouTube yang berikutnya mengenai statistik tersebut. Rekan-rekan jangan terkesima dengan jumlah perkaranya, tapi rekan-rekan harus fokus kepada nominal perkaranya. Karena kalau rekan-rekan fokus kepada jumlah perkaranya, seolah-olah kemudian banyak yang berpendapat bahwa pengadilan pajak lebih banyak memenangkan wajib pajak daripada Direktur Jenderal Pajak. Tapi menurut kami itu adalah statistik yang semu atau tidak menggambarkan angka yang sebenarnya. Kenapa demikian? Kami akan berikan contoh. Misalnya wajib pajak PTA diterbitkan SKP senilai 10 miliar ya. Dan di dalam SKP tersebut pada saat pembahasan akhir, wajib pajak hanya mengakui kurang bayar senilai 1 miliar. Sehingga dengan demikian pada saat mengajukan keberatan, wajib pajak PTA ini harus membayar 1 miliar. Sehingga terhadap selisih 9 miliar inilah yang menjadi kasus atau sengketa. Ketika keberatan diproses atau diteliti, maka diterbitkanlah keputusan keberatan. Dan biasanya 99% keputusan keberatan adalah menolak. Kenapa demikian? Karena Direktur Jenderal Pajak perlu mencari target penerimaan pajak. Bahwa kemudian ada wajib pajak yang dirugikan, tentu itu akan dibuang kepada pengadilan pajak supaya mengamankan Direktur Jenderal Pajak dan rekan-rekannya atau dan jajarannya supaya tidak dianggap melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Apapun hasil putusan nanti, mereka akan tunduk supaya tidak ada indikasi bahwa ada keterlibatan suap maupun gratifikasi. Jadi mereka biasanya akan melempar kepada pengadilan pajak. Ketika persidangan dilaksanakan untuk perkara banding dan diberikan putusan, katakanlah putusannya adalah mengabulkan sebagian. Jadi misalnya dari SKP 10 miliar dikabulkan menjadi 9 miliar. Artinya permohonan dikabulkan 1 miliar sehingga SKP-nya menjadi 9 miliar. Maka yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah tentunya SKP 9 miliar. Karena sudah dibayarkan 1 miliar, maka ada selisih 8 miliar yang menjadi kurang bayar. Nah, ketika putusan banding, maka di dalam putusan banding itu akan diterapkan sanksi administrasi senilai 60%. Jadi, 8 miliar dikalikan 60% itu adalah 4,8 miliar. Itulah sanksi administrasi berupa denda yang harus dipenuhi oleh wajib pajak PTA, meskipun WPTA itu telah memenangkan perkara dengan amar mengabulkan sebagian. Dengan demikian, jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak itu adalah dari sisa 9 miliar tadi, karena sudah dibayarkan 1 miliar, maka selisihnya adalah 8 miliar. Ditambah sanksi administrasi 4,8 miliar, maka totalnya menjadi 12,8 miliar. Sehingga kalau kita bandingkan dengan SKP sebelumnya 10 miliar, kemudian WP menang sebagian menjadi 12,8, maka
sebenarnya meskipun statistik pengadilan pajak mengatakan bahwa WP itu dimenangkan, faktanya secara material WP tersebut sebenarnya dikalahkan. Namun terlihat di dalam statistik pengadilan pajak secara formil WP dimenangkan. Faktanya sebenarnya secara material WP itu dikalahkan. Meskipun amarnya mengabulkan sebagian. Jadi kita bisa bandingkan antara 10 miliar dalam SKP pada saat pemeriksaan dengan 12,8 miliar pada saat putusan banding. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan ketika wajib pajak sudah menempuh upaya hukum yang cukup lama, misalnya katakanlah pemeriksaan kurang lebih 1 tahun, kemudian keberatan juga kurang lebih 1 tahun, dan kemudian putusan banding juga kurang lebih 2 tahun, total kurang lebih sekitar 4 tahun. Lalu setelah menunggu hampir 4 tahun, ternyata wajib pajak yang tadinya diterbitkan SKP 10 miliar, pasca putusan banding diharuskan membayar 12,8 miliar. Jadi setelah menghabiskan tenaga, pikiran, kemudian uang atau investasi, pada akhirnya setelah menempuh semua upaya administratif dan upaya hukum, wajib pajak yang tadinya diterbitkan SKP 10 miliar, lalu dalam amar putusannya mengabulkan sebagian, sehingga dicatat dalam statistik pengadilan pajak itu WP dimenangkan, namun kenyataannya sebenarnya WP dikalahkan. Jadi, oleh karena itu, ini mempunyai relevansi yang sangat kuat rekan-rekan antara proses rekrutmen, independensi hakim, dan hasil statistik perkara di pengadilan pajak. Oleh karena itu, sebenarnya wajib pajak dan praktisi pajak punya PR atau pekerjaan rumah yang sangat berat. Perlu pengasahan ilmu pengetahuan, perlu latihan, perlu kemudian jam terbang dalam menangani suatu kasus atau perkara, dan WP atau praktisi pajak perlu terus belajar tiada henti. Karena berperkara di pengadilan pajak melawan dirjen pajak bukanlah sesuatu yang mudah. Dan oleh karena itu, maka diperlukan satu standar kompetensi bagi praktisi pajak dan juga kemauan bagi wajib pajak untuk menempuh upaya hukum. Lagi-lagi, untuk menjawab pertanyaan di awal kepada kami, apakah kemudian rekrutmen hakim pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan sudah cukup transparan? Tentu jawabannya belum. Dan itu dibuktikan dari lamanya putusan, kemudian juga dibuktikan dari statistik menang kalah di pengadilan pajak. Oleh karena itu, harapannya rekan-rekan pada saat nanti beralih kepada satu atap Mahkamah Agung per 1 Januari 2027, harapannya proses rekrutmen hakim pengadilan pajak tidak lagi ditangani oleh Kementerian Keuangan, tapi sudah ditangani oleh Mahkamah Agung, sehingga lebih transparan. Dan harapannya ke depan proses rekrutmen hakim pengadilan pajak itu diberi kuota. Berapa yang dari mantan pegawai negeri sipil atau mantan pegawai Kementerian Keuangan, kemudian diberikan juga kuota kepada mereka yang berasal dari pihak swasta, baik itu praktisi pajak maupun juga akademisi pajak. Sehingga dengan demikian unsur-unsur dalam satu majelis itu lebih netral dan juga lebih memberikan rasa keadilan. Dan tentunya apabila rekrutmen ini dilakukan secara transparan, harapannya tidak ada lagi stigma dari masyarakat atau wajib pajak yang meyakini atau memaknai suatu fakta bahwa ada hakim-hakim pengadilan pajak itu yang memang dikondisikan dalam rangka mencegah kebocoran untuk mencapai target penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi dengan adanya transparansi rekrutmen ini, harapannya masyarakat atau wajib pajak tidak lagi skeptis ya. Karena ada hakim-hakim pengadilan pajak, bahkan majelis-majelis tertentu, misalnya majelis 7A atau 7B, atau hakim-hakim tertentu yang patut diduga sebenarnya berada di pengadilan pajak itu memang dikondisikan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mencegah kebocoran penerimaan negara lebih lanjut ya. Dan sebenarnya kompetensi beliau-beliau itu masih diragukan karena proses rekrutmennya tidak transparan. Dan oleh karena itu, ketika nanti proses rekrutmennya itu menjadi transparan, harapannya hakim-hakim pengadilan pajak itu mempunyai kompetensi yang mumpuni dan mempunyai mindset bukan untuk mencari penerimaan pajak, tapi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, apabila rekan-rekan mempunyai pertanyaan lebih lanjut, rekan-rekan bisa menyampaikannya pada kami atau melalui admin P5I. Apabila rekan-rekan mempunyai perkara atau kasus yang kurang lebih pernah kami sampaikan dalam video-video sebelumnya atau pernah ditangani oleh hakim-hakim yang patut diduga ditempatkan oleh Kementerian Keuangan untuk mencari target penerimaan pajak atau patut diduga memang dikondisikan keberadaannya untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak lebih
lebih lanjut, rekan-rekan bisa menghubungi kami dan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih, selamat sore, salam profesional.